Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan ke soal literasi, soal AKM atau soal ANBK yang berikutnya. Jadi pertama-tama Ibu Guru mohon maaf karena pada soal sebelumnya, di video sebelumnya senam poco-poco, di sini seharusnya siapakah yang akan berlomba senam poco-poco di sekolah? Jawabannya itu harusnya adalah B, Tina dan teman-temannya, karena di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, di baris kelima ini, Tina sudah berlatih bersama teman-temannya. Dan jika kita ketahui ya, bahwa senam itu pastinya tidak satu orang saja yang mengikuti lomba senam. Jadi jawabannya adalah Tina dan teman-temannya. Oke, kita lanjutkan ke literasi selanjutnya ya, fase selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kumpulan soal AKM literasi teks fiksi. Ini level 3 untuk kelas 5 dan 6. Jadi meskipun levelnya level 3, kelas 5 dan 6 ini akan masuk di soal-soal ANBK pada kelas 5 nanti ya. Jadi ada sebuah teks atau teks fiksi, teks cerita, visi di tengah badai. Jadi untuk anak-anakku sekalian, jika ada sebuah teks, apalagi teksnya panjang, usahakan bacalah dulu soalnya. Jadi kita langsung ke bagian soal. Siapakah Pisi dan di mana ia tinggal? Kita jawab ya. Kita lihat di baris pertama, Pisi adalah seekor ikan pari. Nah, kita carilah. Yang hidup di Samudra Hindia, cari di bagian A, B, C, dan D. Ikan paus A salah, B ikan paus salah, C dan D ikan pari. Tapi di mana yang Samudra Hindia? Oh ya, di bagian huruf C. Hidup di Samudra Hindia. Jadi jawabannya adalah C. Harus bisa ini teks disertai dengan gambar. Jadi karena kalian bingung, teks dan gambarnya banyak, usahakan langsung ke bagian soalnya terlebih dahulu ya. Kita scroll ke bawah di bagian soalnya. Apa yang membuat Aldo kecewa? Apa yang membuat Aldo kecewa? Jadi kita cek dulu yang mana di sini. Yang Aldo itu kecewa. Wajahnya Aldo kecewa. Di sini dia. Aldo masuk sekolah sepak bola Mitra Naga. Rajin berlatih, paling jago. Tapi di sini gambarnya kita lihat gambar cemberut. Sayangnya saat pertandingan pelatih menunjuk Aldo menjadi pemain belakang. Aldo sangat kecewa. Nah, kita sudah menemukan jawaban Aldo sangat kecewanya itu karena pelatihnya menunjuk Aldo menjadi pemain belakang. Kita kembali lagi ke soal. Adakah di sini? Aldo ingin menjadi pemain penyerang namun pelatih menjadikannya pemain belakang di bagian D ya. Karena Aldo itu rajin berlatih. Tapi ternyata pelatihnya menjadikannya pemain belakang. Jadi di sini bagian D. Kita lihat sekali lagi. Nih ya, Aldo menjadi pemain belakang. Aldi kecewa ya, Aldonya kecewa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih tentang si Aldo yang harus bisa ya. Karena teksnya sama, gambarnya sama, kita lanjut ke bagian soal. Mohon maaf ini layarnya aneh. Siapa saja tokoh dalam cerita harus bisa. Jadi kita harus menuliskan siapa saja tokohnya ya. Tokoh itu berarti nama-nama orangnya, siapa saja. Pertama jelas Aldo. Setelah si Aldo kita cek semua nih satu-satu. Ada pelatih ya. Ada pelatih, ada Aldo, lalu ada teman-temannya Aldo. Apakah ada namanya? Jika ada namanya kita tuliskan juga nama teman-temannya. Tapi jika tidak ada nama yang tertulis di bagian cerita ini, maka kita tulis saja Aldo, pelatih dan teman-teman Aldo. Tapi kita cek dulu. Di sini ada tidak? Pemain lainnya, teman satu tim Aldo. Pelatih, Aldo. Oke, jadi cuma Aldo, pelatih, dan temannya. Jadi di sini kita tuliskan saja Aldo,
pelatih dan tim sepak bola atau teman-teman Aldo, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini teksnya panjang juga karena teks fiksi ya. Ada teks percakapan, 3 cuplikan berikut dari buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Jadi kisah ini memang luar biasa ya pada zamannya dan sampai sekarang juga masih keren. Jadi kita langsung saja ke soal. Dalam cerita, tokoh menggambarkan sekolah yang dimasukinya sebagai sekolah yang tidak layak. Pilihlah gambaran sekolah yang sesuai dengan teks. Jadi, yang mana kira-kira di teks ini yang gambaran sekolahnya yang tidak layak? Mau itu teks 1, 2, atau teks 3. Kita cari dan sesuaikan di A, B, C, atau D. Di teks 1 ya. Hari itu hari yang penting, masuk SD. Bangku-bangku panjang, ada sebuah pintu terbuka. Kosen pintu miring, seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah akan roboh. Ini sekolahnya akan roboh ya. Jadi teks 1 itu sudah ada petunjuk bahwa sekolahnya akan roboh. Teks 2 ini lebih ke perasaannya ya. Oke, kita lanjut ke teks 3. Teks 3 ini lebih ke latarnya, tempat-tempat yang ada di bagian di wilayah situ. Jadi kita ambil yang ada di teks 1 di mana seluruh bangunan sekolah sudah doyong seolah akan roboh. Jadi yang akan roboh di bangunan sekolah yang akan roboh berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke uraian. Ada uraian nomor 5. Jadi kita lanjutkan ke soal ya. Pokoknya kalau ada teks, lalu teksnya panjang, soalnya dulu yang dibaca. Lintang berasal dari mana? Nah, kita cari nih di teks 1, teks 2, dan teks 3 yang ada nama lintangnya. Silahkan cari ya, baca-baca. Baca dengan cepat saja untuk menemukan nama lintang. Nah, di teks 3 ada keluarga lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa nun jauh di pinggir laut. Jadi silahkan diketik. Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang. Boleh dilanjut desa nun jauh di pinggir laut. Oke, selesai. Simpan jawabannya atau kunci jawabannya. Kita ke soal berikutnya. Nah, ada teks lagi masih tentang buku Laskar Pelangi ya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana cara menuju tempat tinggal lintang? Caranya menuju tempat tinggal lintang. Di teks ketiga, menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah. Waduh, jadi inilah jawabannya. Di teks ketiga, menuju ke sana, berarti menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah. Tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Jadi jawabannya singkat saja ya nak, karena ini maksimum 100 karakter. Jangan sampai kalian mengetik terlalu panjang lalu sudah full ke 100 karakter. Jadi boleh disingkat, harus melewati 4 kawasan pohon nipah. Nah, seperti itu saja sudah boleh. Atau tempat rawa-rawa yang dianggap seram. Itu bisa dilanjutkan ya. Jadi kalau mau menuliskan lengkap, menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram, itu juga boleh. Asal masih batas dalam 100 karakter itu, tidak melebihi. Kalau misalkan melebihi, silahkan kurangi. Ketik saja melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram. Lanjut, pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks itu berarti pilihannya lebih dari 1. Boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Sesuai dengan jawaban yang benar. Kita lanjut ke soalnya ya, karena ini teks. Kita sudah tahu teks 1, teks 2, dan teks 3 itu sama saja dari yang soal sebelumnya. Bagaimana gambaran ayah tokoh aku? Jadi tokoh aku ini berarti aku yang bercerita. Di sini aku cemas. Oke, dia ada di teks 2. Sepertinya di teks 2 kita baca.
Aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke sekujur tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun, seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil untuk menyerahkan anak laki-lakinya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkannya pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Nah, di sini kita lihat bagaimana gambaran ayahnya tokoh aku. Pria berusia 47 tahun. Oke, benar. Kita pilih itu. Pria itu ingin menjadi juragan pantai. Di sini tidak dijelaskan ya dia ingin menjadi juragan. Berarti itu tidak dipilih. Pekerjaannya adalah buruh tambang. Benar. Jadi tadi adalah seorang buruh tambang. Dia tinggal di desa Tanjung Kelompang. Kalau ini tidak ada tertera bahwa tinggalnya di Tanjung Kelompang. Oke, jadi kita pilihnya pria berusia 47 tahun dan pekerjaannya adalah buruh tambang. Ya, cuma dua itu saja. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke pilihan ganda kompleks, pengisian benar salah. Jadi kita sudah ketahui dari teks 1, teks 2, dan teks 3 itu sama saja dengan teks sebelumnya. Masih tentang buku Laskar Pelangi, karya dari Andrea Hirata. Nah, di sini ayah tokoh aku merasa senang karena anaknya masuk sekolah. Jadi jawabannya adalah salah, karena ayah dari tokoh aku itu lebih ingin menyerahkan si aku untuk ke pasar atau ke juragan pantai menjadi kuli. Lintang tinggal di wilayah pesisir Pulau Belitung, Sulawesi. Jadi di teks 3 memang ada keterangan bahwa daerah asalnya keluarga Lintang ini sebagai wilayah paling timur di Sumatera, daerah Minus Nun Jauh masuk ke pedalaman Pulau Belitung. Jadi benar. Nah, sini yang ketiga, aku tinggal sekampung dengan Lintang. Nah, di teks ini tidak ada keterangan bahwa si aku itu tinggal sekampung dengan Lintang. Jadi kita jawabnya salah. Yang keempat, jalan menuju tempat tinggal Lintang melewati rute yang sulit dan cukup berbahaya. Benar, karena jalannya itu melewati 4 kawasan pohon nipah, berawa-rawa, dan bahkan ada buaya ya yang pangkal. Jadi memang cukup berbahaya. Setelah kita menjawab, kita lanjut ke soal berikutnya. Pilihan ganda kompleks, benar salah ya. Ini cuplikan dari buku Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Klik kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan klik kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Setiap hari, Lintang selalu hadir di sekolah. Nah, kita baca nih. Benarkah itu Lintang setiap hari hadir di sekolah? Tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan, namun tak sehari pun ia pernah bolos. Masya Allah, 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Jadi benar, setiap hari Lintang selalu hadir di sekolah. Dia tak sehari pun ia pernah bolos ya. Lanjut, ketika rantai sepedanya putus, Lintang kembali ke rumah. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam di rumahnya. Masya Allah. Kesulitan belum termasuk jalan yang tergenang air, ban sepedanya yang bocor, musim hujan berkepanjangan, dan petir yang menyambar. Suatu hari rantai sepedanya putus. Di paragraf kedua ya, baris kedua. Rantai sepedanya putus dan tak bisa disambung lagi karena sudah terlalu pendek. Sebab terlalu sering putus, tapi ia tak menyerah. Dituntunnya sepeda itu puluhan kilometer dan sampai di sekolah. Kami sudah bersiap-siap akan pulang. Jadi Lintang tidak kembali ke rumahnya, dia tetap ke sekolah. Masya Allah. Jadi pernyataan kedua, ketika rantai sepedanya putus, Lintang kembali ke rumah, itu salah. Lintang ini luar biasa semangatnya ya anak-anak. Lanjut ke soal ketiga ini. Lintang selalu hadir tepat waktu di sekolah. Kalau hadir tepat waktu sepertinya salah ya, karena
di sini ada keterangan Lintang sampainya di sekolah, anak-anak sudah bersiap-siap untuk pulang. Jadi, memang tidak sering hadir tepat waktu. Kita lanjut lagi, jarak dari rumah Lintang ke sekolah adalah 40 km. Di sini sudah ada keterangan di atas sebelumnya bahwa 80 km pulang pergi. Ini pulang pergi ya, 80 km pulang dan pergi. Jadi jarak dari rumah Lintang ke sekolah adalah 40 km, benar. Kita simpan jawabannya. Lanjut nomor 10 uraiannya. Masih dari buku Laskar Pelangi, teksnya sama dengan teks yang di atas ya. Kesulitan apa saja yang dialami Lintang saat pergi ke sekolah? Kesulitan itu ada di paragraf kedua. Kesulitan itu belum termasuk jalan yang tergenang air, seperti itu ya. Jadi kesulitannya banyak sebenarnya. Bisa dari jarak tempuh rumahnya yang jauh. Bisa juga dari genangan air, ban sepeda yang bocor, musim hujan, petir menyambar-nyambar, rantai sepedanya putus. Jadi banyak sekali rintangan yang dialami oleh Lintang saat pergi ke sekolah. Namun Lintang tidak pernah menyerah. Jadi kalian bisa menuliskan semua jawaban yang tepat yang sesuai dengan teks kesulitan yang dialami Lintang saat pergi ke sekolah. Dapat kalian tuliskan maksimum 200 kata. Jadi jangan terlena dan untuk menuliskan semua satu paragraf, jangan sampai karakternya berlebih dan tidak dapat lanjut, tapi kalian bisa mengetik poin-poin pentingnya saja. Jadi apa-apa saja, terserah mau kalian ketik tergenang air, ban sepeda yang bocor, musim hujan berkepanjangan, petir yang menyambar-nyambar, rantai sepedanya putus, dituntunnya sepeda itu puluhan kilometer. Jadi dapat diketik seterusnya ya.